Hai semua, kali ini admin akan membahas tentang awal mula berkembangnya industri film dewasa di Jepang. Kita semua bisa saja dengan mudahnya sepakat bahwa industri perfilman Jepang didominasi dengan anime yang sudah mendunia. Namun, ada satu lagi segmen yang ada kalanya sulit untuk dihindari kala kita membicarakan Jepang. Yap, film dewasa yang lekat dengan sebutan Japan Adult Videos atau JAV memang legal di sana. Kapan industri JAV bermula? Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui bahwa dalam tulisan, The History of the Japanese Adult Industry, Peter Pine mengatakan bahwa industri film dewasa di Jepang bukanlah hal baru karena telah dimulai sejak zaman Edo pada tahun 1603 hingga 1886. Namun, bentuknya di masa itu masih lukisan-lukisan erotis dan seksual yang disebut dengan Shunga, Spring Pictures. Salah satu lukisan yang terkenal adalah The Dream of Fisherman's Wife, karya Hokusai. Lukisan itu juga kerap disebut sebagai Naughty Tentacles. Shunga kebanyakan berupa lukisan yang menggambarkan hal-hal erotis seperti hubungan badan atau puisi yang bertemakan sensualitas dan seksualitas. Jadi, bisa dibilang, karya dengan muatan unsur dewasa bukan hal yang baru dan dilarang untuk ditampilkan. Zaman Edo memang kaku, namun kontradiktif dari kesan yang ditampilkan, kesenian dan hiburan justru berkembang cukup pesat pada masa itu. Salah satu buku terkenal yang syarat akan sensualitas berjudul Utamakura. Di sana, kalian bisa melihat lukisan-lukisan persetubuhan yang tentu saja, enggak segamblang JAV. Namun, tetap ada kesan seksi yang dimunculkan. Seiring berkembangnya teknologi khususnya dalam televisi, lukisan-lukisan erotis tersebut kemudian dialihkan ke video. Dalam tulisan, Chronology of Adult Video in Japan, disebut pada 1960-an muncul beberapa industri film dewasa seperti Daiei, Nikkatsu, Shochiku, Toei, dan Toho. Kalau kita berfokus pada video, sejatinya industri film erotis baru ada di era 1960-an. Tentu saja saat itu teknologi film sudah ditemukan dan lazim digunakan. Namun di masa itu, film terbitan produsen-produsen ini hanya berfokus pada cerita atau drama dengan tujuan untuk merangsang dan sedikit menunjukkan ketelanjangan ataupun adegan seks, yang kemudian film dewasa tersebut dikenal oleh masyarakat Jepang dengan istilah pink film. Jangan bayangkan karya erotis di zaman itu punya tema hardcore dengan plot unik sebagaimana JAV di masa kini. Berbeda dari JAV modern yang idenya kelewat imajinatif, karya-karya erotis ini dipresentasikan dengan lembut. Nah, film-film yang memuat adegan seks ini dilabeli sebagai pink film dalam bahasa Jepang disebut pinku eiga. Pink film pertama yang ada di Jepang berjudul Nikutai no Ichiba atau Flash Market, karya Satoru Kobayashi pada tahun 1962. Film ini berkisah tentang seorang cewek yang diculik oleh para penjahat. Dalam proses itu, dia berkesempatan mencari pembunuh kakaknya. Merasa plot itu terlalu aneh untuk film dewasa. Memang, dalam pink film kalian akan menemukan banyak adegan yang berkaitan dengan seks dan ketelanjangan. Meski begitu, visualnya enggak kasar dan enggak melulu terarah pada seksualitas secara eksplisit. Kurang lebih seperti film-film erotis Indonesia era 1980-an yang justru posternya lebih mengundang. Pengaruhnya enggak lain dari Amerika Serikat. Saat itu, Amerika Serikat memang lagi banyak bikin film yang berhubungan dengan seks atau sexploitation. Nah, film independen yang dibikin Kobayashi ini menghebohkan. Banyak pandangan negatif karena Jepang belum terbiasa dengan hal-hal terbuka, tetapi juga bikin orang penasaran sampai film ini meraup pendapatan 100 juta yen. Beberapa pink film yang terkenal antara lain Daydream tahun 1964 dan Affairs Within Walls tahun 1965. Disutradarai oleh Takeshi Tetsuji, Daydream berkisah tentang penulis yang terobsesi dengan cerita-cerita erotis. Sementara itu, Affairs Within Walls berkisah tentang kehidupan di apartemen suburban di Jepang pasca perang. Meskipun merupakan film independen, Affairs Within Walls mampu menembus Berlin Film Festivals. Membanggakan, bagi pemerintah Jepang saat itu, kondisi tersebut sangat memalukan. Maklum, mereka nggak mau dapat prestasi dari film yang dianggap enggak sopan dan erotis. Awalnya, memang pink film dibuat secara independen. Namun, industri ini lama-lama berkembang seiring dengan merebaknya rumah-rumah produksi penghasil pink film.
Contohnya saja Sochiku yang memproduksi pink film fenomenal berjudul Daydream. Sochiku sebenarnya sudah dibentuk pada akhir abad ke-19. Namun, di era 1960-an, rumah produksi ini juga kerap memproduksi pink film. Hingga kini, Sochiku masih menjadi salah satu rumah produksi terbesar di Jepang yang memproduksi anime, film, dan sebagainya. Kemudian, pada tahun 1971 film-film impor dari Amerika mulai merajalela di Jepang. Karena takut kalah saingan dengan film buatan Amerika, Takashi Itamochi, Presiden Nikkatsu, studio film besar tertua di Jepang mengembangkan pink film sebagai salah satu upaya untuk menarik penonton. Alhasil pada November tahun 1971, studio Nikkatsu merilis 2 seri film dewasa dengan adegan seks lebih banyak dibandingkan dari sebelumnya, yaitu seri Roman Porno dan seri Apartment Life. Kedua seri tersebut dianggap sebagai film porno pertama di Jepang karena lebih menayangkan adegan seks dan ketelanjangan dibanding film cerita atau drama pada umumnya. Film yang dirilis oleh Nikkatsu pada era itu mampu menarik perhatian publik. Tercatat hampir 70% masyarakat menyukai seri roman porno, dikutip dari Revolvi.com. Keberhasilan dari studio film Nikkatsu kemudian diikuti oleh Shintaro Eiga dan Milio Film. Berawal dari inilah industri film porno mulai berkembang Jepang. Sayangnya, Nikkatsu harus mengakhiri karyanya pada tahun 1988 dengan film Bad Partner. Meski bangkrut pada tahun 1993, Nikkatsu telah berperan besar dalam industri film dewasa. Film-film mereka mampu menjadi magnet perhatian masyarakat dan memengaruhi rumah produksi yang lain. Alhasil, film dewasa jadi lebih banyak bermunculan dengan tampilan yang lebih berani. Selain itu, Peter Pine menulis bahwa masyarakat Jepang memiliki kalimat ajaib yang sering mereka gunakan ketika melihat atau menonton film dewasa. Kalimat tersebut berbunyi, shikata ganai, atau shoganai, yang artinya adalah tidak ada pilihan. Maksudnya adalah kesukaan pada seks atau film porno merupakan hal yang normal dan merupakan bagian dari masyarakat sehingga tidak ada pilihan untuk tidak menonton. Hingga kini, ada banyak rumah produksi JAV, tapi hanya beberapa yang menonjol dan produktif. Salah satu yang jadi unggulan adalah Moody's yang didirikan pada tahun 2000. Rumah produksi yang awalnya bernama Mr. President ini merupakan rumah produksi pembuat film dewasa terbesar. Ada pula Idea Pocket, lebih muda 2 tahun daripada Moody's, rumah produksi ini cukup produktif membuat seri-seri film porno. Seri yang paling tenar adalah seri dengan konsep bukake. S1 No. 1 Style juga menjadi rumah produksi film dewasa yang terkenal dan produktif. Mereka bahkan membuat sebuah gebrakan perihal sensor. Sensor mosaik di alat kelamin yang terlihat kasar mereka olah menjadi lebih halus sehingga penampakannya alami dan enggak mengganggu estetika film. Uniknya, semakin lama film dewasa Jepang terus berkembang, ada komisi yang dibentuk pada tahun 1972 terkait film erotis ini. Penggagasnya adalah Setsu Kobayashi dari Universitas Keio. Lembaga tersebut bernama Seijin Video Jishu Kisei Rinri Soudankai dan berubah jadi Nihon Ethics of Video Association atau disingkat NEVA pada tahun 1977. Fungsi dari lembaga ini sama seperti Komisi Penyiaran atau KPI-nya Jepang, yakni melakukan sensor terhadap alat vital dari para pemain film porno. Bila telah dilakukan sensor oleh NEVA, maka film itu dapat dikonsumsi oleh publik. Bila tidak, berarti ilegal. Yap, siapa bilang bikin film porno itu enggak perlu peraturan? Nyatanya, ada beberapa hal yang enggak pantas dilihat dalam sebuah adegan erotis. Mulai dari alat bantu seks tertentu yang dianggap sebagai kejahatan sampai visual alat kelamin. Sensor alat kelamin masih berlangsung sampai sekarang dan tercantum dalam Konstitusi Jepang Pasal 175. Jadi, dalam adult video dari Jepang, bagian kelamin benar-benar diburamkan, sekasar apapun adegannya. Menurut mereka, kelamin bukanlah sesuatu yang pantas dipertontonkan. Hal ini juga berlaku dalam hentai alias anime atau manga porno. Bahkan, Yuji Suwa, kreator eromanga berjudul Nishitsu atau Hanirum, dipenjara 3 tahun dengan denda karena menampilkan kelamin di dalam karyanya tersebut. Lantas, bagaimana dengan video-video porno Jepang yang menampilkan alat kelamin? Video-video ini bahkan bisa dilihat di berbagai situs video porno gratis. Yap, ada saja oknum rumah produksi yang menyebarkan versi uncensored secara ilegal. Tentu saja,
Ada permainan Yakuza di sini. Yakuza bukanlah sebuah organisasi yang hobinya sekadar membunuh orang atau berantem. Mereka juga masuk ke berbagai bisnis, mulai dari kontraktor, kelab malam, prostitusi, sampai job. Hal ini enggak bisa dihindari karena Yakuza sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat Jepang. Hebatnya, industri film dewasa jadi kedua yang paling besar di Jepang setelah industri otomotif. Industri ini bahkan menghasilkan 220 miliar yen per tahun atau setara dengan 28 triliun rupiah. Industri ini berkembang pesat. Bahkan, ada virtual reality video porno Jepang yang disutradarai oleh Taro Kambe dan diproduksi oleh pengembang game bernama Voltage. JAV adalah industri yang legal. Namun, enggak bisa dimungkiri bahwa karir sebagai aktor atau aktris film porno bukanlah karir yang bisa dibanggakan. Maria Ozawa atau yang kalian kenal dengan nama Miyabi bahkan harus putus hubungan dengan orang tuanya dan mengisolasi diri. Selain citra yang kurang baik dan peranan Yakuza, ada pula masalah besar yang baru terbuka beberapa waktu belakangan ini, yaitu pemaksaan. Pemaksaan ini bahkan lebih parah daripada rahasia umum bahwa banyak aktor dan aktris film porno yang sebenarnya enggak menikmati peran mereka. Banyak anak muda yang dijebak menjadi pemain film porno atau photoshoot dewasa. Dalam wawancara dengan Teks Talk, Shihoko Fujiwara, pendiri organisasi Nirlaba Laitos yang bergerak di bidang pencegahan perdagangan manusia, membenarkan hal tersebut. Pada tahun 2015, pihaknya menerima lebih dari 100 keluhan terkait pemaksaan dalam adegan-adegan film atau pemotretan porno. Yang parahnya lagi, di kontrak tertera, bahwa mereka akan direkrut untuk menjadi model fashion. Usai penandatangan kontrak, ternyata mereka dipaksa untuk berfoto atau syuting film dewasa. Banyak yang menolak, tetapi mereka diancam dengan denda jutaan yen karena telanjur terikat kontrak. Salah satu aktris JAV, Saki Kozai, pernah menceritakan bagaimana pahitnya pengalaman yang dia rasakan kala terjun ke industri film porno. Dilansir The Straits Times, Kozai dihampiri oleh sekelompok orang yang mengaku dari perusahaan agensi untuk menawarinya menjadi model. Merasa antusias, Kozai yang saat itu berusia 24 tahun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Ternyata, bukannya membintangi sebuah video promosi, di hari pertama Kozai langsung diminta untuk beradegan seks di depan kamera. Di balik kesuramannya, industri JAV juga memiliki sisi gemerlap. Selain keuntungan yang bisa mencapai miliaran yen per tahun, segmen ini juga mendapat wadah tersendiri untuk diapresiasi. Ya, layaknya Amerika Serikat dengan Adult Video Award, Jepang juga punya penghargaan film porno. Dikenal sebagai negara dengan budaya malu yang kuat, Jepang malah begitu serius mengembangkan industri film dewasa dengan caranya sendiri. Kini, JAV sudah jadi bagian dari industri perfilman Jepang yang memberi sumbangsi besar dalam perekonomian mereka. Sekian dulu pembahasan dari admin. Jika kalian suka dengan narasi dan videonya, silahkan di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tinggalkan komen. Sampai jumpa lagi.